Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON Petang edisi Selasa 28 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini mulai berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Stadion Lukas NMB di Kabupaten Jayapura, Papua saat ini tengah menjadi sorotan karena menjadi venue dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua. Untuk diketahui, stadion ini tadinya bernama Stadion Papua Bangkit lalu berganti nama menjadi Lukas NMB dan diresmikan pada Oktober tahun lalu. Nama Lukas NMB diambil dari Gubernur Papua Lukas NMB yang juga menjadi tokoh atas terselenggaranya PON 20 Papua. Stadion berkapasitas 45.000 orang ini mulai dibangun sejak akhir 2016 lalu. Lalu seperti apa informasi lengkapnya terkait dengan Stadion Lukas NMB ini? Sudah terhubung dengan saya, jurnalis Tribun Papua, ada Kelvin Erari di sana. Halo, selamat malam Kelvin. Halo, selamat malam. Ya Kelvin, bisa dijelaskan lebih rinci soal Stadion Lukas NMB di Jayapura ini? Iya, Siska. Terkait dengan Stadion Lukas NMB ini sendiri merupakan salah satu stadion yang besok akan menjadi tempat untuk pembukaan event olahraga Pekan Nasional, event nasional Pekan Olahraga yang ke-20 tahun 2021 di Papua. Nah, di stadion ini sendiri juga memiliki cukup banyak kelebihan. Di antaranya stadion ini juga diakui menjadi salah satu stadion yang berskala internasional. Nah, kemudian stadion ini sendiri juga tepatnya terletak di daerah Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura di Papua. Demikian. Oke, Kelvin, tadi sempat disebutkan bahwa stadion ini semula bernama Papua Bangkit lalu berganti nama menjadi Lukas NMB. Lalu apa alasan dari pergantian nama tersebut? Iya, Siska. Untuk alasan pergantian tersebut ini Gubernur Papua Lukas NMB menggantikan nama tersebut karena mengingat Gubernur adalah salah satu sosok yang merupakan gubernur pertama yang membuka atau mengadakan atau yang berhasil membuat event Pekan Olahraga Nasional ini yang pertama kali di Papua. Demikian. Oke, baik. Lalu Kelvin, cabang olahraga apa saja yang nantinya akan dipertandingkan di venue ini? Iya, Siska, untuk kalau Stadion Lukas NMB sendiri ini digunakan hanya untuk perhelatan pembukaan event PON 20 Papua dan nantinya akan digunakan juga hanya untuk penutupan event Pekan Olahraga Nasional ini. Jadi stadion ini tidak digunakan untuk berbagai macam pertandingan di dalam stadion tersebut ini. Jadi hanya untuk digunakan untuk pembukaan dan penutupan saja. Demikian, Siska. Oke, baik. Terima kasih laporannya Kelvin Erari dari Tribun Papua terkait laporannya soal Stadion Lukas NMB di Jayapura. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Muay Thai Kalimantan Selatan memastikan memperoleh medali di PON 20 Papua. Kepastian tersebut didapat saat atlet Muay Thai Kalso Abdul Rozak berhasil masuk ke babak 4 besar nomor perorangan putra seni Waikru. Dalam pertandingan tersebut, pria yang akrab disapa Rozak itu menampilkan sejumlah gerakan seperti belalai gajah, burung merak, hingga Hanuman. Pertandingan babak berikutnya akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Oktober di GOR STT Gidi Sentani, Kabupaten Jayapura. Terkait dengan informasi soal persiapan tim Muay Thai Kalsel untuk laga esok akan disampaikan oleh jurnalis Banjarmasin Post. Ada Amirul Yusuf di sana. Halo, selamat malam Amirul. Selamat malam, Siska. Ya, Amirul bisa dijelaskan seperti apa perjalanan dari tim Muay Thai Kalsel ini sehingga bisa memastikan medali di ajang PON 20 Papua ini? Oke, Siska. Atlet Muay Thai Kalsel Abdul Rozak merupakan satu-satunya perwakilan Kalsel di cabur Muay Thai PON tahun ini. Dihelat di GOR STT di Sentani, Kabupaten Jayapura, Rozak turun di nomor Waikru, tampil di urutan ke-12. Rozak dituntut untuk menyelaraskan gerakan dalam waktu 5 menit, mulai dari gerakan belalai gajah, burung merak, hingga Hanuman.
Rozak akhirnya memastikan medali usai meraih posisi keempat dengan total raihan 652 poin di bawah perwakilan Papua, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Siska. Ya, Amirul, bisa dijelaskan seperti apa gambaran mengenai lawan-lawan yang akan dihadapi oleh atlet Muay Thai Kalsel ini? Tentu untuk lawan yang patut diwaspadai yaitu adalah perwakilan tuan rumah, MYul Alija yang menjadi peringkat pertama. Selain itu peringkat kedua, Muhammad Uchida dari DKI Jakarta sangat patut diwaspadai karena merupakan atlet Platnas. Sedangkan wakil satunya Aldianto Brilianbara diprediksi bisa memberikan kejutan. Jadi diprediksikan medali emas dan perak bakal menjadi perebutan atlet tuan rumah dan atlet Platnas. Siska. Oke, baik. Amirul, bisa dilaporkan apa kendala dan juga target dari tim Muay Thai Kalsel di babak 4 besar nantinya? Oke, selain lawan yang berat, atlet Muay Thai Kalsel harus memperbaiki ketepatan waktu. Sedangkan untuk kemantapan gerakan dan ekspresi sudah dianggap pelatih sudah bagus. Sebenarnya target Kalsel untuk meraih medali di ajang PON ini sudah tercapai. Namun pelatih dan atlet akan berusaha keras untuk bisa mendapatkan medali emas di ajang PON kali ini. Siska. Oke, baik. Tribuners, terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan wawancara dengan pelatih Muay Thai Kalsel dan juga atlet Muay Thai Kalsel. Berikut adalah tayangannya. Alhamdulillah, akhirnya proyek bisa menyelesaikan dan bisa melaju ke 4 besar. Walau tadinya ada kekurangan waktu sekitar 19 detik, tapi itu bisa diselesaikan dengan di penilaian yang lain. Itu. Oke. Oh, berarti apa yang akan diperbaiki ke depannya menghadapi babak final nanti? Insya Allah. Mungkin nanti kalau di partai final kami akan lebih memperhatikan masalah durasi waktu. Karena tadi kelihatannya memang di durasi waktunya agak terburu-buru. Tapi dari segi gerakan, insya Allah udah maksimal semua. Siap, insya Allah emas ya. Amin. Ini Coach, dipastikan dapat medali kah di babak final ini? Insya Allah kami tetap optimis bisa meraih medali, kalau bisa emas. Amin. Siap. Ya, Rojak, mungkin apakah kaget atau memang sudah memprediksi bakal lolos ke final untuk Rojak? Alhamdulillah, walaupun sebelumnya tidak menyangka akan lolos ke 4 besar, insya Allah dengan adanya kesempatan ini saya akan memaksimalkan latihan-latihan, ketepatan waktu, kemantapan gerakan, dan ekspresi yang dipermantap. Bagi para pengunjung Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua, mungkin Anda kerap menjumpai buah mirip kelengkeng yang sering dijual di beberapa venue. Buah asli Papua ini ternyata bernama buah matoa dan masih satu keluarga dengan kelengkeng dan juga leci. Tidak hanya itu, buah matoa juga punya ciri khas, yakni rasanya yang berbeda-beda. Lantas seperti apa keunikan dari buah matoa ini? Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Warta Kota, ada Rafsan Zadi di sana. Halo, selamat malam Rafsa. Ya, selamat malam Siska. Ya Rafsa, bisa dijelaskan seperti apa keunikan dari buah matoa ini? Ya, terima kasih Siska. Memang buah matoa ini adalah buah yang khas dari Papua, yang tadi saya juga temukan di salah satu pedagang yang ada di venue Dayung di Teluk Yotefa. Dan nampak seperti yang di layar kaca para penonton juga. Dan saya juga membawa jenisnya tentunya di kantor. Dan ini ada 3 warna ya, yang ini adalah matoa super. Memang warnanya seperti ini, tidak terlalu menarik, namun ini memiliki rasa yang cukup lezat. Begitu Siska. Kemudian ada juga yang warna kehijau-hijauan. Ini memiliki rasa seperti rasa kelapa kalau yang ini. Dan yang uniknya lagi, ini seperti warna kecoklat-coklatan, namun ini memiliki rasa seperti rasa papeda. Dan ini yang memang cukup berbeda dengan buah matoa yang dari wilayah yang lain. Dan saya juga tadi mendapat beberapa informasi bahwa buah matoa ini ataupun tumbuhan matoa ini hanya tumbuh di wilayah Danau Sentani.
yang tidak jauh pula dari Jayapura, hanya ditempuh mungkin kisaran 1 jam seperti itu, Siska. Oke, jadi ini cukup unik sekali ya, ini buah matoa, ada berbagai macam rasa untuk satu jenis buah ini ya. Dan ini nampaknya rasa juga sudah memborong banyak sekali buah matoa ya ini ya di sana. Lalu seperti apa bisa dilaporkan berapa kisaran harga yang dijual oleh para pedagang di sana? Oke, terima kasih Siska. Untuk yang super, memang ini saya juga cukup terkejut karena ini buahnya termasuk buah yang cukup berukuran kecil ya. Namun harganya dijual yaitu kisaran 100 hingga 120.000 per kilo. Berbeda dengan buah dengan rasa papeda dan juga rasa kelapa seperti ini yang harganya cukup 40 hingga 50.000 per kilo. Dan cara bukanya ini memang juga termasuk unik. Ini seperti kayak dia langsung ditekan seperti ini. Nah, langsung ditekan dan di dalamnya memang langsung kelihatan dia seperti buah kelengkeng. Namun rasanya cukup berbeda dan cukup lezat kalau bagi saya dan juga beberapa teman-teman juga saya tawarin untuk meminta pendapat mereka tentang rasa dari matoa ini. Dan semuanya menjawab memang berbeda warna, berbeda rasa. Seperti itu, Siska. Oke, baik. Cukup menarik sekali ya informasinya. Ini juga bisa menjadi oleh-oleh ya buah tangan dari Papua. Seperti itu ya, Raf, saya. Oke. Siska, saya juga ingin menambahkan bahwa buah matoa ini juga dari referensi yang saya peroleh, ini juga memiliki nutrisi dan antioksida yang tinggi. Bahkan ini sudah masuk ke jurnal Extraction of Fruit Wheel of Pometena pinnata and its antioxidant and antimicrobial activity, di mana nutrisi yang terkandung di buah matoa ini ada vitamin C, ada vitamin E, ada mineral, dan ada tanin yang baik untuk kesehatan tubuh. Sehingga buah ini juga dipercaya untuk mencegah penyakit kronis. Seperti itu, Sister. Wah, lengkap sekali ya Raf saya terkait dengan buah matoa ini. Oke, baik. Terima kasih laporannya Raf Sansani dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman turut hadir dalam pertandingan sepak takraw Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada Selasa 28 September sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Timur. Marsiano nampak didampingi oleh mantan petinju Chris John yang saat ini menjabat sebagai Wakil 4 Ketua Umum Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Media dan Humas KONI Pusat di Gor Trikora Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Dalam keterangannya, Marsiano mengatakan bahwa perhelatan PON Papua sekaligus sebagai momentum kebangkitan bangsa Indonesia di tengah pandemi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jakarta, ada Wahyu Septiada di sana. Halo, selamat malam Wahyu. Halo, selamat malam rekan Siska, selamat malam Tribuners semuanya. Ya Wahyu, bisa dilaporkan seperti apa komentar dari Ketua KONI ini terkait dengan pertandingan semifinal sepak takraw PON Papua yang digelar di Gor Trikora ini? Ya betul, memang pada hari ini Selasa 28 September, Ketua KONI Marsiano Norman baru saja menyaksikan secara langsung pertandingan sepak takraw PON Papua di Gor Trikora. Maksud dan tujuan beliau datang ke Gor Trikora tak lain dia ingin menyaksikan secara langsung pertandingan sepak takraw dan juga ingin melihat secara langsung penerapan prokes di setiap venue PON Papua. Berdasarkan keterangan dari Ketua KONI Marsiano Norman, ia mengaku takjub melihat permainan dari setiap tim yang berlaga di PON Papua kali ini. Pemain yang berlaga di PON Papua bermain dengan kualitas tinggi dan menampilkan permainan terbaik di lapangan. Ia juga memuji pembinaan yang sudah dilakukan oleh pengurus provinsi setiap daerah karena bisa meningkatkan SDM dari pemainnya. Begitu Siska. Oke, Wahyu, berdasarkan pantauan Anda di lokasi tadi, lalu seperti apa penerapan protokol kesehatan di arena pertandingan PON Papua? Ya, penerapan prokes sendiri sudah berjalan baik ya. Dalam beberapa hari terakhir memang Ketua KONI Pak Marsiano Norman memang sudah melakukan peninjauan ke beberapa tempat di venue PON Papua. Hasilnya ia melihat sejumlah tempat sudah menerapkan prokes baik
dan semuanya bisa dilaksanakan tanpa ada gangguan apapun, gitu Siska. Oke, sejauh ini tentang penyelenggaraan PON Papua, apa saja yang disampaikan oleh Ketua KONI tadi, Marsiono tadi? Ya, poin utama dari hasil kunjungan Pak Marsiono Norman ke World Trikora yang menyebut PON Papua ini menjadi ajang kebangkitan dari bangsa Indonesia karena bisa menggelar hajatan besar PON Papua di tengah pandemi COVID yang saat ini masih sedang berlangsung. PON ini kan mainnya di Papua, banyak orang menganggap PON ini bakal tidak aman. Namun nyatanya seluruh perwakilan dari kontingen dari 33 provinsi sudah datang ke Papua dan masyarakat Papua pun menyambut seluruh kontingen dengan bahagia, gitu saja. Oke, baik. Tribunas, kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan Marsiono Norman. Berikut adalah tayangannya. Ini sudah memasuki hari yang ketiga sebelum opening ceremony. Dari beberapa semua cabur yang sudah saya tinjau, rata-rata kesiapan venue-nya baik ya, dan event itu bisa berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. Tentunya ada kekurangan kecil-kecil, tetapi itu semua dalam batas kemampuan untuk kita bisa atasi dan tidak menghentikan pelaksanaan pertandingan PON itu sendiri. Saya yakin menjelang tanggal 2 masih banyak hal-hal yang kita kerjakan, sehingga pada saat Bapak Presiden nanti membuka Pekan Olahraga Nasional ini secara resmi, kondisinya jauh lebih baik, baik itu di Jayapura, kota maupun di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Semuanya bergerak, semua event sudah berjalan. Antusias warga saat melihat kirap api PON 20 Papua serta gebiar budaya di distrik Timika Baru, Kabupaten Mimika pada Selasa 28 September cukup tinggi. Meskipun keadaan di lokasi cukup tidak kondusif lantaran lapangan yang digenangi oleh lumpur dan juga air, namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat para warga. Kegiatan gebiar musik dan budaya sempat terhenti lantaran kota Timika diguyur hujan deras. Namun sayangnya meski warga cukup antusias melihat acara ini, mereka tak menaati protokol kesehatan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ridwan Sangaji dari Tribun Papua. Halo, selamat malam Ridwan. Ya baik, Tribunas, nampaknya kami sedang mengalami gangguan teknis dengan wartawan kami di lapangan. Jurnalis kami juga sempat melakukan perbincangan dengan warga setempat terkait dengan peristiwa ini. Berikut adalah tayangannya. Cukup antusiasnya masyarakat, begitu banyak masyarakat yang datang, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Mereka semua menggunakan masker. Ya, cukup antusias masyarakat ini. Perasaan kakak nih, karena ada yang nggak menggunakan masker, jaga jarak juga nggak ini. Mungkin kalau prosesnya masker mereka pakai semua, cuma untuk jaga jaraknya seperti sekarang mungkin kayaknya tidak. Karena lagi hujan kan, semua lagi masuk ke tenda. Siap. Ada petugas kesehatan yang memberikan himbauan untuk kalau saya lihat dari depan tadi sudah ada stand untuk petugas kesehatan. Mereka sudah protes juga dari depan. Sebelum masuk kita dikasih sanitizer untuk cuci tangan dan diwajibkan pakai masker sendiri. Saat di dalam sendiri ada nggak? Kalau untuk di dalam stand sendiri tidak ada. Lingkungan nggak ada ya? Tadi sempat lihat di depan ada teman-teman dari Rumah Sakit Herlina. Tapi kalau di dalam udah nggak ada ya? Siap. Baik, Tribunas, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update PON Petang. Kami masih akan hadir pada esok hari tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.